Oke, bisa ya. Kita lanjut lagi. Jadi, selanjutnya adalah materi kita, yaitu tentang embedded question, masih masih tentang embedded question, yang mana embedded question ini ya juga bisa terdapat pada kalimat pertanyaan. Jadi auxiliary plus subject plus verb plus question word plus subject plus verb. Nah, ini adalah pola, dan pola ini harus jarang ingat ya. Nanti kalau misalnya jarang nggak ingat, nanti takutnya kita bisa salah ngepredik jawaban untuk di skill grammar gitu ya kan. Nah, Mm. jadi please ya memorizing about this pola ya. Nah, yang pertama adalah auxiliary. Tadi sempat udah saya apa namanya? Udah saya jelaskan sedikit bahwasanya ketika ada perpindahan dari subjek verb menjadi verb subjek itu kita bisa pastikan dia adalah kalimat tanya. Are you okay? Itu kan kalimat tanya ya, Mm. ya kan? Are-nya yang pertama, are itu adalah verb, you-nya sebagai subjek. Jadi kalau ada perpindahan posisi berarti itu adalah kalimat tanya atau question information biasanya kayak gitu ya kan? Mm. Nah, di sini polanya adalah auxiliary. Ingat ya, verb auxiliary udah pernah kita bahas dan ada empat tadi juga udah sempat saya jelaskan sedikit Mm. dan saya reminder sedikit tentang materi kita yang kemarin lalu. Terus subjek, ingat ya apa-apa aja yang bisa jadi subjek itu ada lima ya Zara ya. Mm. Ada itu noun, noun phrase ya kan. Terus ada presudah subjek ya kan, sebagai subjek palsu. Terus ada verb ya kan. Verb itu yang kayak jiran itu juga bisa termasuk subjek ya kan. Nah, kayak gitu ya. Terus verb itu ya yang berbentuk action kayak gitu. Nah, verb itu juga ada dua ya kan, verb auxiliary sama verb ordinary. Terus question word 5B1K, terus diikuti oleh subject verb. Ini harus diingat sampai nanti Zara mau ambil official test TOEFL ya. Saya berharap Zara bisa mendapatkan skor yang diinginkan ya at least di atas 500 kayak gitu. Setidaknya di atas 500. Mm. Ekspektasinya udah tinggi ya. Oke. Nah, jadi can you tell me itu adalah auxiliary. Ingat, modal masuk bagian dari auxiliary kan? Kemarin udah sempat kita bahas juga. Nah, terus you itu subjek, tell itu objek, dan tell itu verb, dan me itu adalah objek. Jadi auxiliary subject verb objek itu opsional, bisa ada, bisa enggak, kayak gitu ya. Dan Mm. how di situ masuk question word. Terus sorry, for the museum itu adalah subjek dan verb itu adalah is. From the college itu adalah objek. Objek itu optional lagi dan lagi. Dan harus ada tanda tanya. Ingat, ingat dan ingat. Kalau dengar ya suara saya, kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Oke gitu. Nah, jadi kalau udah ada perpindahan antara eh, antara subjek verb menjadi verb subjek itu udah kita pastikan question tag. Sorry, question tag. Embedded question. Embedded question. Oke, oke. Sudah? Ya. Nah, selanjutnya adalah take question. Dalam take question, penutur membuat sebuah pertanyaan tapi tidak yakin dengan pernyataannya. Jadi tidak menggunakan take question untuk memverifikasi pernyataan. Jadi berikut aturannya ya. Jara coba dilihat di situ. Ada yang pertama aturannya, yaitu gunakan auxiliary yang sama dengan yang terdapat pada kalimat utama. Jika pada kalimat utama tidak terdapat auxiliary, maka pada take question atau auxiliary yang digunakan adalah do, does untuk present, dan did untuk past. Diingat sekali lagi, jadi kalau misalnya ada main sentence-nya tidak terdapat verb auxiliary, maka Zara harus bisa mengidentifikasi itu dia tenses present atau past. Kalau present dia pakai do does, tapi kalau past tense dia pakai did. Itu ya. Ya. Nah, selanjutnya coba Zara lihat di sini. Ingat question tag ini untuk eh, membuat sebuah pernyataan tapi tidak yakin dengan pernyataannya. Jadi memastikan kembali. Seperti contoh kalau bahasa Indonesia. Kamu dengar saya? Ya enggak? Gitu. Saya selalu bilang kayak gini sama Jara. Kalau Jara selalu enggak ya.
Are- uh, you hear me, don't you? You hear me, don't you? Itu selalu saya bilang. You hear me. Itu adalah kalimat utama, tetapi tidak ada verb auxiliary-nya. Tapi itu masuk tenses present. Maka kalau masuk tenses present, berarti saya pakai do atau does. Nah, karena di situ ya kan dia pakai you, sorry, karena di situ saya bilang pernyataan you hear me, maka kita pakai do. Berarti kalau dia pernyataannya positif, maka pertanyaannya negatif. Oke. Jadi kalau saya bilang you hear me itu adalah kalimat positif, maka untuk penegasan pertanyaannya adalah negatif. Nah, saya bilang adalah don't you. Kenapa pakai don't? Karena itu adalah tenses present untuk main sentence-nya. Ya kan? Dan kenapa pakai you? Karena subjeknya di kalimat utama pakai you. Maka saya menyesuaikan. Oke, contoh di sini. It is raining now. Karena di situ ada verb auxiliary-nya is, ya. Verb auxiliary-nya is kan di situ, Benar. ya kan? Nah, maka untuk penegasan pertanyaannya, jarak pakai is juga. Nah, karena dia it is raining now itu positif, positif ya, ya main answer-nya kan sebelum koma, positif kan? Maka untuk pernyataannya adalah negatif. Jadi isn't it 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 is raining now, isn't it? Isn't it? Nah, biasanya kayak gitu sih, isn't it? Kayak ya disambung-sambung aja kayak gitu ya kan. Sudah paham? Kok suara jalan nggak kedengaran ya saya? Halo, Miss. Kayaknya speakernya Iya. ketutup nggak ini? Halo? Hah? Halo ya, dengar? Ketutup Dengar speakernya, suara Miss. saya? Iya, Miss. Speakernya Zara ketutup kayaknya. Ketutup ya? Oh iya. Udah bisa, Miss. Oke, kita lanjut lagi ya. Coba kita lanjut lagi aja. Nah, terus contoh yang kedua. You will go tomorrow. Nah, di sini will ini ya kan kalau kita mau dia jadi kalimat negatif, maka bisa kita singkat want. Want you. Want you itu sama juga will not. Oke, karena ini adalah modal will-nya ketemu verb satu, ya kan? Maka kita untuk membuat questionnya menjadi negatif karena main sentence-nya positif. Karena di sini will, maka pakai will. Nah, kenapa want aja? Karena want itu adalah singkatan dari will not. Jadi, you will go tomorrow, won't you? Kamu akan pergi nggak besok? Ya enggak gitu. Iya enggak, iya kan kayak gitu ya. Gimana sih cara kita membilang iya enggak, iya kan di dalam bahasa Inggris ya kayak gini gitu ya kan? Ya. Biasanya kita kayak gimana ya cara bilang iya kan, iya enggak kayak gitu. Nah, ada polanya kayak gitu. Nanti pun kalau di grammar virtual untuk partial harus bisa dipastikan ya untuk prepositionnya. Kadang-kadang dia kalimat yang menjebak. Ini biasanya ada di mana sih? Ada di grammar experience. Karena kan nanti ada dua tipe soal ya kan untuk di skill grammar. Yang pertama multiple choice, yang kedua cari kata-kata yang salah ya kan. Ada dua. Pernah lihat nggak sih tipe soal grammar untuk TOEFL, ITP? Kalau pernah lihat, nah kayak gitulah mirip-mirip. Jadi eh, bisa nggak dia writing expressionnya kalimat tanya? Bisa aja, who knows? Kita nggak tahu, makanya dipersiapkan. Karena member saya kemarin pun dia dapat kalimat tanya loh untuk di question word, sorry question word untuk writing expressionnya kayak gitu ya.
Sudah. Nah, terus selanjutnya, coba kita lihat di situ. You talk with the professor yesterday. Nah, karena talk di situ adalah, oke, talk di situ adalah bab 2, ingat ya, di situ bab 2. Nah, karena bab 2 di situ nggak mungkin kan kita pakai talk lagi, kayak gitu. Karena kita tahu itu bab 2 dan itu past tense, maka kita pakai did. Dan di situ kalimatnya yang utama positif, maka pernyataannya negatif. Untuk penegasan ulangnya adalah negatif. You talk with the professor yesterday, didn't you? Kayak gitu. Kamu bicara dengan profesor enggak sih kemarin? Kayak gitu ya kan. Kamu berbicara dengan profesor kemarin? Iya enggak? Kayak gitu ya kan. Nah, gitu kalau kita bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kayak pertanyaan untuk meyakinkan kembali pernyataan kita kepada orang yang kita tanya. Itulah dia tag question tadi. Sudah ya. Nah, jadi Jara juga harus bisa memastikan polanya kayak gitu. Ingat ini harus setara dengan verb auxiliary yang main sentence-nya sebelum question tag, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya ya di writing expression dia bilang kayak gitu, "You talk with the professor yesterday, don't you?" Nah, nggak bisa. Don't you itu dihapus jadi didn't. Kenapa? Karena itu adalah verb 2, ya kan? Maka dia pakai verb 2 juga, bukan pakai not. Dan misalnya kayak gitu tipe soal. Misalnya A, talk. B, profesor. D, don't. Bukan did ya. D, you. Yang salah mana? Yang salah did dong. Harusnya nggak pakai, yang sorry, yang salah don't sih. Don't, yang salah don't. Karena harusnya pakai did ya, bukan pakai done. Sudah? Oke, bentar ya. Saya mau matikan dulu ini. Ya, Miss. Ya, kira-kira suara saya kedengaran nggak kalau saya matikan handphone saya pakai laptop ya? Kedengeran, Miss. Kedengeran. Oke, begitu ya. Nah, contoh yang terakhir. She has two children, doesn't she? Kenapa pakai doesn't? Kenapa enggak Kan, pakai do aja? Karena has di sini ya, anu, ya has ini menyatakan verb auxiliary. Jadi nggak usah pakai hasn't sih, enggak ya. Khusus untuk yang perfect, have, has, had, maka dia tergantung tensesnya. Kalau dia has, have itu present, kalau had dia itu past. Jadi kalau ada pertanyaan menggunakan perfect, ya perfect itu ya keluarga have gitu ya kan. Nah, maka dia memastikan kembali apakah dia has atau have untuk yang present apa ataukah dia had untuk past tense. Kalau dia untuk yang present maka dia pakai does. Kalau dia past maka dia pakai did kayak gitu ya. Paham? Di note aja Jarah catatannya. Dimanapun itu terserah Jarah. Mau nyatatnya itu di buku kek. Mau itu nyatatnya di handphone. Mau langsung ditulis di sini. Nggak apa-apa. Depends on you. Jarah harus catat. Khusus untuk yang dia to have mengikuti tensesnya. Dia past tense ataukah dia present. Kalau dia present berarti has atau have. Untuk kalimat pernyataannya pakai doesn't atau do, does atau do, ya kan? Sudah? pakai das atau dulu. Nah, udah dicatat belum? Udah. Already, Miss. Oke, good job. Selanjutnya, ayo kita lihat lagi ya. Nah, di boleh nggak di ini di muka atas? Hmm. Nah, ini Benar ya. adalah Nah, ini adalah materi kita tentang agreement ya, agreement. Oh, sebelum ke agreement, ternyata tadi kan itu B, sorry ya, tadi itu kan sekarang B ya, dia sampai C itu untuk yang tag question ini.
Nah, kalau tadi kan udah paham ya. Nah, kalau yang di ini jika kalimat utamanya positif, tadi udah sempat saya jelaskan. Tadi itu kan kalimat utamanya yang positif ya kan. Oke, Ya, kalimat utamanya ya kan. positif. Nah, tadi tadi itu kan positif kan. Nah, ini kalau kalimat utamanya dia negatif ya. Ini jadi jadi ini saya review kembali ya. Untuk yang di atas yang di A tadi itu kan dia rata-rata dia positif. Nah, kalau ini negatif tapi ada yang positif itu tadi. Jadi digabungin. Ada yang positif, ada yang negatif, tapi ini kita lebih konsentrasinya yang di negatif kayak gitu ya. Jadi kalau dia kalimat utamanya adalah negatif, maka untuk pernyataannya atau take questionnya itu harus positif ya. Kebalikan. Jadi sebaliknya seperti itu. Jika kalimat utamanya negatif, maka take questionnya adalah positif. Nah, pada take question ini ya subjeknya harus berupa pronoun. Ingat, subjeknya harus berupa pronoun. Take subjeknya ya. Jadi apa sih yang dimaksud take question itu berupa pronoun? Ini loh, yang setelah koma, dia ini kan masuk ke dalam pronoun ya. Tadi pun juga masuk. Misalnya gini, Roda didn't come our class yesterday. Maka untuk question tag-nya jangan pakai roda tapi si karena dia berupa pronoun. Berarti karena dia didn't sorry bukan didn't. Roda roda tidak datang berarti not join our class yesterday misalnya kayak gitu. Nah, karena udah ada time signalnya yesterday, maka kita pakai did ya. Did berarti did see kayak gitu. Did see karena join it. Jadi misalnya Jara eh apa di situ? Not join, join it, not join our class yesterday. Berarti pakainya did see. Did, Iya, karena did di situ she? bab dua gitu ya. Pokoknya kalau dia yang negatif, positif. Seperti saya tadi ngasih contohnya yang salah deh. Tapi saya mau bilang Yang bahwasanya tadi. boleh saya aja yang screenshot biar saya bisa nulis. Ya, boleh. Halo, Ya, Miss. bentar ya. Sudah? Belum kelihatan, Miss. Oh, belum kelihatan. Saya kira udah kelihatan karena udah saya screen. Oh, saya salah salah buka materi. Ini kan materi embedded question kan. Ya.
Sudah? Belum, Miss. Masih. Hmm, hmm, bentar. Loh, materi ke-6 harusnya. Sudah kan? Em, belum juga, Miss. Hah? Belum kelihatan juga. Apa Miss ulang lagi aja mungkin, Miss? Nah, sudah. Sudah ya? Oke. Yes. Akhirnya. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi, untuk yang dia kalimat banyak atau take question, tadi udah masuk ke yang di intinya kalau yang positif, kalau take questionnya negatif, maka sebaliknya seperti itu. Nah, terus ada nih yang menjadi kalimat tanya nih ya. Kalimat tanya yang menjadi pertanyaan, sorry. Jika kalimat tersebut menggunakan prosedur subjek, ingat ya prosedur subjek itu adalah subjek palsu, there is atau there are. Maka take questionnya juga harus menggunakan there, ya kan? Jadi misalnya there are only there days in February, maka aren't there. Jadi dia mengikutin nih, gitu, mengikuti subjek utamanya, pada kalimat utamanya. Gitu. Paham ya? Nah, karena di sini dia are, maka dia pakai are. Nah, karena dia di sini positif, ya kan? Karena dia di sini positif jarak. Nah, maka di sininya harus negatif, kayak gitu ya. Udah? Ya, udah, Sudah? Halo? udah, Miss. Ya, oke, good. Ya, selanjutnya Udah, Miss. ini. Hmm. Ya, dibaca yuk Jara yuk. Positive agreement dan negative agreement. Ini akan kita bahas satu-satu dulu. Positive agreement. Coba dibaca sampai subjek. Positive agreement digunakan untuk menyatakan kalimat jika ada dua orang atau lebih melakukan hal yang sama tanpa mengulang dua kalimat yang sama. Positive statement plus and plus subject plus auxiliary verb plus to. Positive statement plus and plus so plus auxiliary verb plus subject. Example, I'm happy and you are too, or so are you. They go to the beach and you do too, or so do you. Ya, nah kayak gitu. Jadi, tandain kalau agreement ini adalah menyesuaikan. Apa arti agreement? Agreement ini menyesuaikan. Menyesuaikan. Bisa di note ya dimanapun terserah Jara. Nah, karena dia menyesuaikan, berarti kita harus menyesuaikan kalimat utamanya, ya. Jadi, positive agreement. Nah, lagi-lagi, kalau positive agreement, pastikan main sentence-nya adalah positif. Nah, kalau positif berarti tidak ada tambahan not itu ya. Jadi digunakan untuk menyatakan kalimat jika ada dua orang atau lebih yang melakukan hal sama. Jadi kita nggak repetition word gitu loh, Jarah. Misalnya gini, um, I'm happy and you happy, kayak gitu. Karena itu pengulangan kalimat ya. Lebih baik, nah lebih baik ya. Jarah itu bilangnya gini, I'm happy and you are too, kayak gitu. Ya, lebih nyambung. Nah iya, jadi biar lebih bagus aja gitu loh kosakata kita gitu. Jadi kayak nggak pengulangan kalimat kayak gitu. Ini dipakai banget kalau misalnya kita sama kalau Yara nanti mau ambil IELTS ya kan. Nah, jadi ini udah ada modal awal nih kayak gitu. Ini berguna bukan hanya di writing tapi juga speaking sangat berguna ya gitu. Karena kita mau menyatakan dua hal supaya nggak repetition jatuhnya, ya kan? Kita pakai aja positive agreement ini gitu ya. Bisa, bisa ya. Nah, jadi Bisa. coba lihat di sini ya Zara ya.
Ini ada subjek. Nah, ini setelah N, di sini subjek. Nah, kalau mau menggunakan to, pastikan subjeknya itu berada di awal. Kalau menggunakan so, pastikan subjeknya itu berada di akhir. Itu polanya. Karena sama-sama ada verb auxiliary, ya kan? Jadi ingat ya polanya. Positive statement and plus subject auxiliary verb plus to. Positif, ini saya tutup mata ya, coba ya. Positif, ayo Jara harus dihafal loh. Kalau kalau Jara nggak hafal nanti bisa-bisa polanya salah kayak gitu. Positive and subject auxiliary verb plus to. Ya, ayo coba yuk diingat-ingat yuk. Nah, yuk positive statement. Positive statement itu adalah subjek plus verb objek. Objek itu opsional. Terus plus and plus auxiliary verb plus to. Oke, saya tadi tutup mata. Maksudnya biar Jara juga kayak gitu, diingat ya. Nah, terus yang kedua, kalau mau pakai yang so, berarti positive statement itu subject plus verb object ya kan. Terus diikuti oleh and, terus so, terus auxiliary verb dan terakhir adalah subjek. Benar? Ya, sebentar. Ya. Ya, tadi saya tutup mata. Kalau Jara lihat tadi saya tutup mata, saya ingat banget. Ini udah khatam banget jadi ingat dan Jara harus ingat itu ya. Jadi bilangnya gini, I'm so happy and you are so and you are too, sorry. Gara-gara ini bisa salah ya. Harus ingat gitu. Terus kalau kita nggak mau pakai to bisa nggak? Oh bisa. Caranya adalah I'm happy and ya and so are you kayak gitu ya. Jadi N itu dipakai kalau mau pakai to pakai juga N, kalau mau pakai so pakai juga N gitu ya. Sudah? Sudah, Miss. Nah, ini yang coba contoh kedua. Kenapa pakai do? Karena ini present ya kan? Jadi pakai do. Relate tadi dengan yang tadi. Kalau dia tidak ada verb auxiliary-nya, maka kalau present pakai do, kalau past pakai did. Itu sama dengan materi yang ini ya. Sudah. Nah, ini when ini verb 2. Verb 2 berarti kalau verb 2 auxiliary-nya apa? Ya auxiliary-nya did. Verb auxiliary-nya apa? Kan dia harus pakai auxiliary ya. Ya do kayak gitu ya. Will ini apa auxiliary-nya? Ya tetap auxiliary-nya ya tetap will Ya. gitu ya. Is ini apa ya? Tetap karena di sini si kata mengulang kalimat kamu memakai kostum kamu juga nggak? Maka jangan disamain subjeknya. Kalau tadi kan harus sama subjeknya ya kan? Yang embedded question itu kan. Kalau ini dia menyesuaikan, namanya juga agreement menyesuaikan. Tadi kan udah saya jelaskan tadi. Arti agreement itu menyesuaikan ya. Jadi karena dia pakai you di sini subjeknya maka pakai are. Jadi jangan diikuti main sentence-nya gitu. Kalau kayak gitu jadi embedded question dia bukan agreement kayak gitu ya. Paham? Hmm. Paham ya Zara ya? Oh, anyway Zara, saya mau memastikan dulu ya jadwal kita ya. Jadwal kita itu Selasa, Rabu, Jumat kan? Atau Ya, Rabu, Kamis, Sabtu. Rabu, Kamis, Sabtu. Nah, Miss Zara tuh kan setiap hari Senin sama Kamis itu ada pengajian, Miss. Jadi kayaknya nggak bisa kalau Senin sama Kamisnya. Berarti ya jadinya yang bisa kapan? Biar saya sesuaikan. Satu Selasa, Rabu, terus Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, ulangi sekali lagi biar saya catat. Selasa, Rabu, Kamis, Selasa. Jumat, Bentar, Minggu. bentar, bentar. Selasa, terus Selasa, Selasa, Rabu, Jumat, Rabu, Minggu. Jumat, Sabtu gitu aja kali ya. Seminggu 3 kali aja kita. Seminggu 4 kali aja kita ya. Saya ulangi sekali Boleh. lagi. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu di jam 7.30. Ya, boleh, Miss. Atau jam 8 biar selesai sholat. Boleh. Ya, ya jam 8 Ya. ya. Biar nggak mepet-mepet. Soalnya nih
terpotong azan. Tadi aja saya ketelat kan karena sholat dulu Ya. gitu ya. Sudah saya note berarti jam 8 ya. Oke, berarti Jara jam 8 ya untuk the next-nya ya. Karena saya mau memastikan dulu Jara bisa nggak ya kalau jam 8 kayak gitu. Karena kan selama ini kita jam 7.30 ya kan Jara ya. Kayak gitu. Karena Ya. pun juga kita pernah jam 8 kayak gitu. Kalau misalnya kita fixkan aja jam 8, Jara bisa nggak? Oh ternyata bisa. Kalau bisa, udah saya note. Jadi nanti kita belajarnya di jadwal yang Jara bisa, yaitu Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Atau nanti kalau misalnya Jara juga ada kegiatan misalnya ya, di hari yang udah kita note, itu nggak apa-apa ya, di move hari Minggu misalnya gitu. Ini saya ada kegiatan hari Selasa, kita kan juga nggak tahu ya, the next tomorrow-nya itu selanjutnya besok itu kita mau ngapain juga kita nggak tahu, unpredictable kan setiap harinya Ya. kayak gitu ya. Jadi Minggu opsional ya, menggantikan kalau misalnya ada halangan di antara Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu itu ya. Oke. Yes. Oke, bisa ya. Selanjutnya coba kita lihat ini negative agreement. Nah, negative agreement ini main sentence-nya adalah negatif. Saya ulangi sekali lagi. Negative agreement ini main sentence-nya, sentence utamanya sebelum kita pakai konektor and itu negatif. Nah, kalau udah negatif maka ada not kan? Sudah. Polanya adalah ingat kalau either dia negatif. Kalau neither dia yang positif. Coba lihat ini ya. Either, either negatif, neither positif. Iya, anyway ya, kemarin saya itu inget banget waktu official test, saya itu dapat loh tipe soal ini ternyata. Untung saya tahu gitu. Untung saya udah waktu saya official itu saya udah tahu materi ini gitu. Jadi please di note ya Zara ya. Kalau kalau subjeknya ingat, kalau dia either berarti subjeknya di awal, kalau neither subjeknya di akhir. Ingat, negative statement plus and plus subject plus negative auxiliary plus either. Oke. Aneh ini saya tutup mata. Harus ingat ya. Negative statement plus and plus plus n kan, terus plus subjek ini aja saya bisa lupa. Plus subjek plus negatif auxiliary plus either gitu ya. Itu kalau pakai either. Nah, kalau dia pakai neither berarti negatif statement yaitu subjek verb not object plus ya plus n plus neither plus positive auxiliary plus subject. Benar? Ya, benar kayak gitu ya. Harus dihafal. Saya mencontohkan supaya Zara hafal. Bukan saya yang hafal, Zara yang harus ingat gitu. Karena Zara yang mau official test. Bukan saya. Bercanda. Ya bisa jadi saya official test juga lagi ya kan. Karena kan dia apa ya, expirednya kan cuma 2 tahun. Saya udah mau 2 tahun juga tuh sertifikat itu. Jadi kualifikasi guru itu ya harusnya banyak-banyak official emang kayak gitu. Ya, jadi saya nggak setuju kalau ada tutor bilang sekali official aja udah selamanya dia memvalidasi dirinya itu apa namanya dia ngajar gitu ya. Tapi kita harus improve setiap hari gitu dengan official kayak gitu. Jadi biar meningkat terus kayak gitu dan meningkatkan kepercayaan diri dalam ngajar juga sih tentunya kayak gitu ya. Jadi Miss tiap 2 tahun ya Miss tes. Apa enggak selalu Miss? Kalau baru sekali saya tes. Tapi kan masih masih ada kan kemarin 2023 ini kan dia 2 tahun Hmm. gitu ya. Dan- Sudah. Selanjutnya example, I didn't see Mary this morning and John didn't either. Nah, ini dia. Coba deh lihat Zara. Pasti dia main sentence-nya dia negatif. Coba lihat. Ya Negatif negatif. kan? Iya, harus negatif. Untuk dia menyatakan ulang ya. Ini kan pernyataan ulang untuk menegaskan. Sorry. Pernyataan ulang dengan cara tidak mengulang kalimat. Ini dia pernyataan ulang dengan cara tidak mengulang kalimat, yaitu dengan pola ini, either sama neither. Kalau dia negatif ya, anyway. Nah, jadi ini konektornya sama N sama N, N sama N. Nah, kalau di sini
Kalau kalau mau pakai either maka polanya kayak gini, harus not. Tapi kalau mau polanya mau pakai neither juga nggak apa-apa. Neither kayak gini. I didn't see Zara this morning and John didn't either gitu. And John didn't either. I didn't see you yesterday and Zara didn't either. Saya tidak melihat kamu kemarin dan saya tidak melihat Zara kemarin kayak gitu. Jadi saya biasanya paling suka pakai either sih. And Zara didn't either kayak gitu kayak. Kalau neither neither Zara John neither din Zara kayak gitu kayak nggak familiar aja gitu di padahal itu adalah pola yang benar loh. Makanya kadang-kadang ada orang kayak gini, saya nggak dengar ini tuh apa kayak gitu. Nah, dia aja kurang jauh main-mainnya kan. Harusnya dia jauh sih mainnya biar dia tahu kayak gitu ya kan kayak kita ini. Nah, jadi kadang kalau misalnya neither ini tuh jarang saya gunakan kayak neither didn't John, jarang saya gunakan. Saya sering pakai either sih. Saya sering pakai either. Saya saya bilang kayak gini, and Jara didn't either atau and Jara don't either gitu ya. Gitu, oke? Sudah? Ya, Ada pertanyaan untuk itu? belum ada, Jadi udah paham, Miss. kalau ada kayak gini ya Jara, misalnya misal ya A didn't, B this morning, C didn't, oke didn't, D neither. Yang salah mana? Either. Iya, harusnya either karena negatif. Kayak gitu ya. Paham ya? Paham Kak Jara? Paham, Miss. Ini misalnya nih A. Nggak kedengeran ya, Miss? Enggak kedengaran. Ini B, ini C, ini D misalnya. Nah, tapi ini ya dia buat bukan neither. Nah, ini dia buat bukan either, sorry, bukan either dia buat. Melainkan dia buat adalah neither. Maka salah. Yang benar either ya kan? Sudah? Berarti yang salah either itu. Neither itu. Iya, gitu ya. Sudah? Oke. Udah, Miss. Tadi karena kita telat 10 menit, saya ambil waktu jarak 10 menit dulu ya. Ya, it's okay, Miss. Oke, lihat ini ada common. Mm-mm. Common di sini adalah kayak kalimat perintah. Jadi kalimat perintah itu ada langsung, ada tidak langsung gitu. Kalau dia langsung, namanya juga langsung, berarti tidak ada perantara. Direct command namanya. Tidak ada perantara. Kayak close the door. Langsung kita sama orang kedua. Close the door. Jara close the door. Itu langsung ya saya sama Jara ya. Itu, itu kalau misalnya. Jadi pada saat kapan sih kalimat itu tidak berpola tapi dia menandakan itu kalimatnya. Kalimat perintah. Ingat kalimat perintah tidak ada subjek objek. Nggak berpola tapi dia kalimat. Paham ya Jara? Paham, Miss. Oke. Terus lihat ini negatif. Negatif kalau ada kata dan, ada kata not. Don't close the door. Don't close the door. Negatif tuh ya. Jadi direct command atau kalimat perintah langsung bisa negatif, bisa positif. Oke, paham ya? Selanjutnya coba ini. Direct command. Direct command ini adalah orang kedua yang menyatakannya. Jadi orang pertama saya, orang kedua Jara, Jara menyatakan untuk orang ketiga. Misalnya, saya John told ya
Saya mengatakan misalnya Jara meminta Nina to turn off the light. Saya bilang sama ibu saya misalnya. My brother asks Nina to turn off the light misalnya. Abang saya mengatakan kepada Nina bahwasanya dia akan off the light, mendarat kayak gitu ya, turun. Kok mendarat turun? Matikan lampu, astagfirullahaladzim. Turn off the light. Turn off the light Iya, in mematikan lampu. lampu. Itu kan matikan lampu. Nah, kalau Heeh. negatifnya gimana? Tinggal tambah not aja. Polanya ini. Subject, verb, complement, not, infinitive to verb. Gitu ya. Sudah? Tinggal tambah not aja kayak tadi. Setelah subjek langsung not gitu ya. Oke? Sudah Zara? Udah, Miss. Nah, coba lihat ini Zara. Ini exercise. Yuk dikerjain yuk. Masih ada waktu kan? Ini nanti sama kayak kemarin ya. Nanti kita bahas-bahas soal TOEFL. Nanti saya kirim soal TOEFL ke Jara. Jara nanti kerjain ya. Oke, kerjain. Oke. Ya. Uh-uh. Ini tuh latihan, latihan biasa. Nanti latihan soal TOEFL-nya saya kirim. Nanti kita bahas the next pertemuan. Oke? Nggak dengar saya suara Jara ini. Halo? Halo ya, Kayaknya kurang dekat. tapi suara Laptopnya saya kurang dekat. Ini kedengeran nggak, Miss? kedengaran, kedengaran, Halo? kedengaran, kedengaran. Ya, Miss. Nanti berarti besok berarti ya, Miss, pertemuan lagi. Iya, kan Jara extend kan? Iya, ya udah, nggak apa-apa Ya. aman. Ini nanti dibahas besok juga ya, Miss? Kalau mau sekarang, Jara cepat bisa sih. Kalau mau, atau mau tugas memang nanti dibahas besok bisa. Atau mau kita bahas sekarang? Gimana menurut Jara? Sekalian besok aja, Miss. Sekalian besok aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Maksud saya kalau misalnya nggak mau tugas ya kerjain aja sekarang kita bahas sekarang kayak gitu. Tapi kalau Jara mau ini tugas, tapi berarti tugasnya double ya nanti ya. Izin saya kirim nanti soal-soal TOEFL ke Jara, ya kan? Nanti kita bahas gitu. Soal pun berdasarkan apa yang udah kita pelajarin kok kayak gitu. Jadi nanti saya buat soalnya dulu. Mungkin agak-agak malam saya buat, nanti besok Ya, pagi Miss. baru saya kirim ya. Ya, Miss. Tapi saya pasti kirim kok Jara ya. Oke? Thank you, Okay, Sarah, Miss. thank you so much for Miss. being here. The most excited to, as long as our study or our learn in this class online. And if you there's no question again, I wanna close our agenda. Any questions so far? I just make sure about that. Nothing, Miss. Nothing. Okay, yes. It will be better. We are playing together based on your personal hourly play begin. Alright, fair finish. Thank you so much, Jara. Semangat selalu. Keep it up. Bye-bye.